Memperbanyak bunga janda bolong di wadah botol bekas. Memperbanyak bunga janda bolong dengan dicacah minimal 5-6 cm. Memanfaatkan botol bekas sebagai media tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mau membuat video tutorial bagaimana cara memperbanyak bunga janda bolong. Dimana saat ini tanaman bolong saya ini sudah lumayan agak panjang ya teman-teman, gimana ya, lumayan subur. Tapi memang saya tanam di botol bekas ya teman-teman, botol bekas. Ini botol minyak goreng ya sebenarnya, tapi di sini saya buat untuk eksperimen saja. Tapi alhasilnya tanaman janda bolong saya tumbuh lebat sampai merambat seperti ini guys ya. Ini sayang sekali karena terlalu panjang. Di sini saya mau potong lagi untuk memperbanyak lagi ya guys. Kira-kira kalau misalnya saya potong ini bisa dapat sekitar 10 biji lagi ya. Sekarang di sini ini lihat teman-teman, akar sudah mulai panjang, ini akarnya. Ini bagus sekali teman-teman. Tapi di sini pun juga kalau misalnya kita potong di sini bisa juga, karena tanaman janda bolong ini lebih bagus kita potong sekitar 2 cm dari luas batang, 2 cm, karena kalau misalnya nanti tanaman ini mau menumbuhkan akarnya pas di bagian luas akar ini ya teman-teman. Sini saya ditemani oleh anak saya Ikhwan. Di sini dia agak batu ya teman-teman. Sini kita akan mulai. Peralatan yang kita gunakan itu seperti teman-teman ya, tambah gunting tanaman, ataupun kalau teman-teman tidak punya bisa menggunakan pisau dapur boleh, pisau silet boleh, yang penting bisa motong lah teman-teman. Di sini nanti untuk medianya saya buat ini teman-teman ya, botol aqua bekas ya teman-teman. Nanti saya potong 2. Nanti saya buat videonya lah teman-teman, bagaimana saya menggunakan botol bekas ini untuk media tanam. Dimana nanti media tanam ini kalaupun kita nanti lupa kita pas menyiramnya, dia tanaman tidak akan kering, karena nanti botol aqua ini menyimpan ini air yang ketika kita siram dia akan menyimpan di bagian bawahnya, karena nanti bagian bawahnya tidak kita akan bolongi. Karena yang bisa hilang tadi, jika suatu saat kita lupa menyiram atau kita lagi ada kerjaan kan enggak kan, karena teman-teman kalau misalnya tanaman ini tidak disiram nanti takutnya dia akan mati karena kekurangan air. Jadi di sini solusinya saya menggunakan botol aqua ini untuk mempermudah khususnya saya jika saya lupa untuk menyiram tanaman. Oke, ayo kita lakukan eksekusi. Bapak, kita akan bagaimana cara memotong dia supaya dia tidak, maksudnya
tidak mati ketika kita menanamnya. Sini di bagian sini kan, ini kan posisinya kan ini nampak lah teman. Ini posisinya, ini kan ada akarnya masih kecil ya kan. Di sini saya potong seperti ini, kira-kira 2-3 cm dari ruas batang. Ini teman-teman ruas batang, ini ruas batang. Karena bismillah, kalau misalnya kita sini kita potong di atas ruas batang, takutnya nanti dia batangnya busuk karena tidak ada tempatnya akar tertumbuh. Ini saya potong gitu ya, kita seperti ini, saya potong ini kita seperti ini ya. Kira-kira 2-3 cm dari ruas batang. Ini ruas batang namanya teman-teman ya. Ini ruas batang. Ini akar sudah muncul walaupun kecil, tapi bagus ini teman. Ini seperti ini lagi, ini kan seperti ini ada lagi teman-teman ya. Ini akar ini. Nah, jadi kalau lebih bagusnya kita potong di bawah akar seperti ini teman-teman ya. Potong seperti ini. Nah, bapak potong seperti ini, macam potong bawang teman-teman. Oke. Potong miring nggak masalah, yang penting dia di bawah ruas batang 2-3 cm. Kecil saja ya. Kecil saja potong. Kecil saja. Ini paling kira-kira ini sekitar di sini saya ada ruler teman-teman ya. Ini dia sentimeter tembak teman-teman ya. 1, 2, 3, 4 sampai 10. Ini kali kan kita ada kita potong. Di sini kita ukur ya teman-teman ya, berapa senti sih kita potong itu. Nah, ini teman-teman, saya potong sekitar di angka 5 cm ya teman. 5 cm buat seperti sama-sama teman-teman. Kita ini agak lebih panjang sedikit, kalau kita 6 cm. Jadi bagusnya kita memotong tanaman dada belakang ini sekitar 5-6 cm ya. Ini saya potong lagi teman-teman ya, seperti ini. Kita lihat teman-teman, sudah habis ya, tinggal berapa lagi, tapi nggak apa-apa, kita potong sekitar 1 atau 2 lagi, 2 potongan aja. Seperti yang tadi saya bilang, tanaman yang tadi saya potong menjadi 10 bagian, 10 tanaman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5,
hasil cacahan kita tadi ya, hasil cacahan kita tadi sekitar 5 sampai 6 cm teman-teman. Ini ada seperti ini. Maaf ya teman-teman, kita buat video tutorial ini di saat di rumah lagi hujan ya teman-teman, hujan deras, lagi hujan deras. Sekarang kita membuat media tanam yang seperti tadi saya bilang dari awal. Media tanam yang saya gunakan itu botol aqua bekas. Ini botol aqua bekas ya teman-teman ya. Botol aqua bekas. Nanti di sini di bagian ini nanti saya potong dua. Bentuknya kalau bisa besar teman-teman ya. Karena nanti kuncinya nanti supaya tanah tidak keluar saat kita menanam. Ini nanti kita belah dua. Nanti kita ambil, kita masukkan ke dalam. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Kita potong teman-teman ya. Potong. Tadi ini teman, ini kan potong dua. Jadi kalau kita mau nanam ini kan kita potong dua. Kita isi media dengan media tanah, kemudian dengan media tanah nanti kemudian kita tanam seperti ini. Nanti tanaman ini kita taruh seperti ini. Nah, jadi posisinya tanaman ini kita satu botol itu satu media tanam. Satu botol itu satu media tanam. Karena nanti ini kan seperti saya bilang tadi, media tanam ini kalaupun kita lupa menyiram, dia tidak akan, tanaman tidak akan kering. Karena saat kita menyiram tanaman ini, nanti pastinya air akan menampung di bagian bawah botol ini. Tapi nanti sebelum itu kita bisa tanamnya. Ini bagian sini itu kita lubangi teman-teman ya. Kita lubangi. Kita menggunakan pisau. Teman-teman, pisau, tapi kita gunakan kalau bisa supaya tidak keras, kita menggunakan api. Cara memotongnya. Ayo kita cara potongnya. Gunakan 5 botol teman, satu botol, dua botol, 3 botol, 4 botol. Saya salah teman-teman, jangan gunakan 4 botol untuk instrumen hari ini. Kita nanti mau coba membolongin, karena kalau sudah dibolongin nanti takutnya air ketika kita menyiram airnya menumpuk di bagian ini. Jadi tanaman kita itu nanti busuk gara-gara terendam air. Airnya tidak keluar. Ini lebih bagusnya kita bolongin supaya airnya keluar pada saat kita menyiramnya. Oke. Teman-teman, kita di sini mau mencoba untuk membuat lubangan di bagian media tanam ini.
kita akan buat. Kita menggunakan ini teman-temannya, menggunakan saya sering menggunakan obeng minus untuk melubangi media tanam ini. Kalaupun tidak ada obeng minus, boleh paku teman-temannya, paku yang alat lain pun boleh teman-temannya. Ayo kita mulai. Di sini kita akan memanaskan dulu olehnya. Setelah obengnya panas, kita membuat lubang seperti ini. Lubang ini. Lupa siapin baru ini. Oke, siapin baru ini. Caranya 1, 2, 3, 4, 5 bolongan. Lubang kita buat ya. Lubang ini sama teman-temannya. 1, 2, 3, 4, 5 bolongannya. Lubang dua sama. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah tadi kita lubangin ya teman-teman ya, kita lubangin dengan menggunakan obeng minus dan bantuan api. Teman-teman boleh menggunakan batu ataupun alat lain yang bisa melubangin media ini ataupun media yang lain teman-teman ya. Nah, karena pada hari ini saya menggunakan botol aqua ini sebagai media tanamnya ya teman-teman ya. Di sini alasan kita untuk melubangin media tanam ini seperti ini teman-teman ya. Kenapa sih? Kalau kan bisa saja kita misalnya setelah kita potong kita seperti ini kan langsung ditanam, tapi menurut saya itu medianya kurang bagus. Kenapa seperti itu? Kalau misalnya tidak dibolongin, jika pada saat kita mau menyiram tanaman ini, air yang kita siram dia akan menempel terus dan tanahnya kan terendam dengan air tersebut. Nah, jadi kalau misalnya tanamannya terendam dengan air, lama-lama tanamannya busuk. Karena dia air itu dengan tanah itu akan menimbulkan zat asam ya. Zat asam ketika ini tanah ini terendam. Jadi lebih bagusnya kita buat lubang seperti ini teman ya, lubang. Terus media tanah yang saya gunakan itu seperti ini teman-teman ya. Ini tanah yang telah saya campur dengan perbandingan 1:2 antara tanahnya 1 hitamnya 2. Sini kita mau membuat medianya. Ini tanahnya. Ini tanah tadi saya bilang tadi 2:1, 2 sekam 1 tanah ya teman-teman. Ini bukan tanahnya, masukkan tanah ya teman-teman. Ini ya, ini kita mau nanam bunga bang dapat. Ini ya teman-teman ya, masuk seperti ini.
ya. Ini kita ambil salah satu ya dari bunga janda bolong tadi. Masuk seperti ini teman-teman ya. Tinggal ditekan seperti ini aja. Kita coba lagi ya. Ini kita masukkan lagi. Ini teman-teman. Cukupnya ya, cukupnya. Oke, sudah selesai ya. Lalu ini kita masukkan janda bolongnya. Lalu kita masukkan ya. Ini ditanamnya. Ya, sikat teman-teman. Ini sudah kita buat ada sekitar 4 pot ya teman-teman. Jadi sisanya nanti kita cari lagi media tanamnya lagi. Di sini ada teman-teman yang pernah saya buat, tapi bukan bunga janda bolong teman-teman. Ini ada bunga inilah, saya tidak tahu apa nama ini. Ini ada sirgali. Jadi di sini saya buat satu pot itu ada 3 sampai 2 bunga ya teman-teman ya. Yang seperti saya bilang tadi, kalau misalnya pun kita menyiramnya, airnya akan tersimpan di aqua yang paling bawah, karena kan posisinya kan ini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau misalnya air kita siram, nanti dia akan mengeluarkan air dari sini, ke sini akan keluar dan menampung di sini. Jadi kalau misalnya kita pun tidak menyiramnya, ini kan posisinya kan nih teman-teman kan akarnya banyak sekali teman-teman, nampak dari media ini. Nah, di sini nanti lama kelamaan nanti kan ini akar ini akan sampai ke ujung sini teman-teman, ujung sini. Jadi walaupun nanti dia tidak disiram, akar akan mengambil air, menyerap air dari lubang pori-pori aqua ini teman-teman ya. Ini kan teman-teman seperti ini. Nah, ini posisinya lama kelamaan akan tumbuh panjang dan dia akan menyampai ujungnya aqua ini, dan dia akan menyerap air dari seperti ini teman-teman. Jadi posisinya walaupun kita lupa untuk menyiramnya, jangan takut, karena air ini membuat lembab tanah terus. Gitu.
lembab teman-teman, nggak kering kan, nggak kering, malah dia akarnya tumbuh banyak sekali teman-teman. Sini juga ada ini teman-teman. Nah, ini ada 3 tanaman ya teman-teman ya. Sini ada calathea, ada sirih gading, ada bunga, saya belum lupa bunga apa teman-teman. Teman-teman, itu di sini juga ada teman-teman. Nih di sini saya buat media tanam kecil, aku kecil. Saya buat seperti ini juga teman-teman. Lihat ya, ada lubangnya. Ini jadi walaupun kita tidak menyiramnya dalam seminggu atau 10 minggu, tanaman tidak akan mati. Malah dia ini akarnya semakin banyak teman-teman ya. Akar di pot ini makin penuh karena posisinya ini media ini tidak banyak menggunakan tanah, dan sekam. Jadi akar-akar semakin leluasa, makin panjang, makin berkembang. Nah, jadi kalau misalnya sudah seperti ini, nanti teman-teman boleh pindah ke media yang lebih besar. Media lebih besar. Ini teman-teman ya. Ini setelah saya kemarin buat dia di botol aqua, saya pindahkan ke pot yang lebih besar, dan akhirnya hasilnya seperti ini teman-teman, sangat lebat sekali. Di sini inilah teman-teman media tanam aqua yang saya buat seperti ini teman-teman. Ini aquanya, tapi ini aquanya tidak seperti yang tadi saya buat, tapi di sini karena di sini posisinya ini teman-teman ya, bisa kena air hujan, pas hujan medianya akan lembab juga nih. Jadi seperti inilah janda bolong saya tanam itu teman-teman, di media pot aqua. Di sini saya gantung ya teman-teman ya, gantung. Ada beberapa ya teman-teman, bunga banyak bunga yang saya coba eksperimenkan. Tidak satu bunga saja teman-teman ya. Di sini ada juga bunga janda bolong ya teman-teman ya. Ini janda bolong, ini sirih gading, ini bunga sirih gading juga. Nah di sini ya, ini bunga apa ya teman-teman ya, saya lupa ini bunga apa. Dan di sini kita coba juga untuk menanam sisanya teman-teman. Sisanya kan masih ada ya teman-teman, sisa dari hasil cacahan bunga janda bolong tadi mau kita tanam. Coba kita tanam dengan cara ini teman-teman. Saya coba untuk ini saya tanam di bagian media tanam yang sudah ada aja seperti ini. Saya buat teman-teman ya, tanamnya saya cucukkan aja ke sini teman-teman, cucukkan di sini. Cucukkan salah satu-satu teman-teman janda bolongnya. Ini juga teman-teman, di sini sudah ada. Kita coba di sini teman-teman ya. Sini pun juga ada juga kan. Sini kita coba tancapkan aja teman-teman ya, tancapkan ke media. Saya senang sekali
Kalau nanam sesuatu itu tidak hanya satu tanaman saja. Saya itu menanam untuk satu pot itu lebih dari 2 sampai 3 tanaman. Tiga kan sudah tancapkan ya. Ini saya buat kebun di belakang rumah teman-teman. Kebunnya berbagai macam tanaman bunga. Nanti kita coba untuk selanjutnya bagaimana cara memperbanyak bunga begonia seperti ini. Ini hasil tontonan bunga begonia ya teman-teman. Nanti jangan lupa subscribe, like, komen, dan tunggu video selanjutnya teman-teman. Dadah.